Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hairunisa S, Kurnia, Muhammad Irwan Jerry, Arya Wibowo, M. Novia Ramadhani, Azril Atila Saputra, dan Wina Fitria. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan dari mata kuliah helmintologi, di mana saya akan menjelaskan terkait tema cacing Necator americanus pada elderly atau lansia. Di sini jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul Risk Profiling and Efficacy of Albendazole Against the Hookworms Necator americanus and Ankylostomach Keilanicum in Cambodia to support control programs in Southeast Asia and the Western Pacific. Dari jurnal yang telah saya ambil, di mana jurnal kali ini dia membahas tentang efektivitas pemberian obat albendazole terkait infeksi cacing tambang di Asia Pasifik. Untuk latar belakangnya, penyakit cacing tambang itu merupakan penyakit yang paling endemik ya di berbagai wilayah di Asia Pasifik. Meskipun dalam hal ini sudah ada yang namanya itu program pengendalian yang ditargetkan pada populasi yang berisiko atau populasi kecacingan tersebut. Namun keberhasilan ini terhambat oleh terbatasnya efikasi mebendazole yang digunakan secara luas serta tingkat infeksi yang berulang-ulang dan cepat sehingga pada reservoir manusia dan anjing itu yang tidak diobati serta rendahnya sensitivitas teknik kaprodiagnostik konvensional yang digunakan. Maksudnya di sini adalah dalam tahapan pemberian obat albendazole terkait infeksi kecacingan tersebut secara luas itu belum rata karena pada dasarnya ada beberapa diagnosis yang tidak terlihat karena kurangnya tadi itu adalah teknik kaprodiagnostik pada wilayah tersebut sehingga dalam yang sebelum-sebelumnya sudah terinfeksi ternyata tidak diobati sehingga penularannya itu secara terus-menerus berlanjut. Kemudian di sini kita juga ada 5 pembahasannya. Yang pertama, kita mengetahui tujuan, manfaat, analisis artikel, kesimpulan, saran, dan juga yang terakhir penutup. Apa sih tujuan dan manfaatnya dalam menganalisis artikel ini? Yang pertama, tujuannya adalah uh, untuk menganalisis jurnal ya, untuk menganalisis jurnal yang kita pilih tadi. Kemudian manfaatnya tentunya adalah untuk menambah wawasan serta dapat memahami artikel jurnal yang sedang direview tentang penyakit yang disebabkan oleh cacing Necator americanus pada lansia. Selanjutnya kita masuk ke analisis artikel, di mana jurnal yang saya ambil itu dia berjudul Risk Profiling and Efficacy of Albendazole Against the Hookworms Necator americanus and Ankylostomach Keilanicum in Cambodia to support control programs in Southeast Asia and the Western Pacific. Di dalam jurnal ini dibuat oleh The Lancet Kesehatan Regional dari Pasifik Barat dengan volume 16 pada bulan November 2021 dengan angka 100258. Dalam jurnal di sini kalian bisa lihat kutipannya itu sudah jelas ya, di mana kutipan ini sudah dikutipkan dengan orang-orang atau dari lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi tentunya. Kemudian kita masuk ke analisis artikelnya. Penyakit yang dibahas dalam jurnal ini yaitu infeksi cacing yang ditularkan itu melalui tanah atau STH yang terdapat Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, atau cacing tambang, di mana dia pada kecacingan ini mempengaruhi ya 2 miliar orang di seluruh dunia, di mana mengakibatkan beban penyakit sebesar 4 juta, kehidupan yang disesuaikan dengan kecatatan, terus adjusted life years, dan sebagainya. Kemudian untuk penyakit cacing tambang sendiri juga bisa mempengaruhi hampir 500.000 orang yang tinggal di komunitas yang biasanya kurang mampu dan diakui sebagai salah satu penyakit tropis yang terabaikan.
Penyakit ini juga disebabkan oleh cacing gelang yang dimana memakan darah atau nematoda pada usus kecil dan berkontribusi pada anemia defisiensi besi dan malnutrisi dengan anak-anak dan wanita usia subur yang terkena dampaknya secara tidak proporsional. Karena saat ini tuh belum ada ya vaksin yang tersedia, sehingga pengendalian itu sangat bergantung pada pengurangan morbiditas melalui pengobatan eh, secara berkala ya, dengan dosis tunggal menggunakan albendazole atau mebendazole oral yang menargetkan populasi yang berisiko. Namun ada banyak kekurangan dalam pengobatan secara berkala ini dengan dosis tunggal albendazole karena tadi itu, karena dia cuma menargetkan pada populasi yang beresiko. Namun yang sudah terkena sebelumnya itu tidak bisa mendapatkan obat obat dosis tunggalnya, sehingga penyebarannya tuh akan selalu berlanjut. Terkecuali ada sudah vaksin ya, kalau untuk vaksin tersendiri mungkin itu bisa mematahkan dari rantai utamanya. Kemudian untuk jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi stadium terhadap kecacingan di sini, maka para laboratorium atau petugas laboratorium itu menggunakan pengapungan tinja secara konvensional dan uji PCR secara kuantitatif multiplex untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi cacing tambang pada tingkat spesiesnya. Kemudian setelah pemberian uji PCR, maka juga diberikan generalized linear mixed dengan modeling. Hal ini untuk mengidentifikasi faktor risiko yang terjadi. Setelah itu baru dilakukan dengan pemberian albendazole. Pada hasil dari artikel jurnal ini, maka didapatkan hasil proporsi orang yang didiagnosis dengan infeksi kecacingan tersebut atau dari cacing tambang tersendiri berdasarkan kelompok umur dan jenis kelaminnya itu dirangkum dalam 80 sampai 1% dari populasi yang terinfeksi yang berusia di atas 12 tahun itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya secara statistik yang ditemukan antara infeksi pada data dasar dan kelas usia laki-laki ataupun perempuan. Namun biasanya pada laki-laki itu banyak ditemukannya bukti adanya interaksi di mana didiagnosis dengan infeksi cacing tambang. Jadi laki-laki ini lebih dominan. Kemudian dari sini bisa dilihat bahwa dia untuk penularannya itu tidak mandang bulu. Untuk cacing ini, cacing Necator americanus, dia tidak memandang bulu untuk menginfeksi seseorang karena walaupun usianya tua, muda, anak-anak, dia tetap menginfeksi apabila ada kesempatan ya untuk dalam kondisi tubuh yang tidak sehat tersebut atau kebersihan yang tidak sehat. Jadi dia tidak mandang bulu di sini. Jadi tidak ada perbedaan kelas usia, apalagi yang pada elderly atau lansia, tentu saja itu bisa menyebabkan kecacingan Necator americanus. Biasanya mereka itu sudah lama di dalam tubuh pada lansia tersebut. Jadi di sini dengan menggunakan model campuran tadi, ditemukan bukti adanya interaksi antara usia dan jenis kelamin dan bukti yang lemah tentang hubungan antara efek tetap dari merebus air minum selama musim hujan. Maksudnya itu adalah tentang hubungan merebus air ya selama musim hujan, itu kan biasanya ada di berbagai wilayah apabila di Asia Pasifik tersebut mereka jarang untuk merebus air. Di mana bisa saja untuk cacing itu dia melalui infeksi melalui air dan kita tidak merebus, itu bisa saja terjadinya penjangkitan terhadap telur dari cacing tambang tersebut. Jadi itu bisa menjadi salah satu opsi profesional yang mengakibatkan terinfeksinya. Jadi dia bisa saja menyerang siapapun dan melewati lewat apapun ya dari secara kulit ataupun dari sebagainya. Selanjutnya untuk analisis di sini untuk jurnal kali ini mereka menggunakan pendekatan molekuler untuk mengkarakterisasi spesies cacing tambang tadi yang menginfeksi orang-orang yang tinggal di masyarakat miskin yang ada di Kamboja. Dan untuk menghitung intensitas infeksi pada awal dan tindak lanjut itu menggunakan alat CR atau IRR yang lebih spesifik
terhadap spesies setelah pemberian albendazole. Jadi setelah diberi obat albendazole itu dilakukan pemeriksaan kembali menggunakan alat untuk CR dan IRR, apakah dia benar-benar bisa bisa apa kayak efektif dalam tubuh manusia setelah pemberian albendazole. Nah, cuman untuk hasilnya nanti saya akan jelaskan di akhir. Kemudian yang kedua adalah infeksi cacing tambang, terutama itu dapat dilalui ya melalui penetrasi kulit dari larva yang terinfeksi dari lingkungan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dia itu cacing ini menginfeksi manusia itu tanpa pandang bulu, di mana dia bisa saja mempengaruhi orang-orang dari segala usia. Jadi kekebalan pelindung itu sangat penting supaya tidak terinfeksi cacing. Selanjutnya kesimpulan. Kita masuk kesimpulan di sini. Jadi kesimpulan dari jurnal yang telah saya review. Sampai saat ini ternyata masih infeksi cacing tambang pada manusia itu masih banyak terjadi dan masih berkelanjutan di mana untuk cacing Licator americanus dan lain sebagainya ketidakmampuannya itu loh untuk secara tegas membedakan telur dari semua spesies cacing tambang yang diketahui dengan mikroskop. Namun dalam hal ini, seiring dengan munculnya teknik molekuler, sekarang kita mengamati peningkatan tajam dalam jumlah negara yang mengidentifikasi cacing tadi sebagai agen infeksi cacing tambang pada manusia dengan zoonosis sekarang dianggap sebagai cacing tambang yang paling umum kedua di Asia Tenggara dan juga Pasifik Barat. Jadi karena kita belum ada vaksin ya dalam kecacingan ini, maka cara yang sedang ditargetkan itu adalah dengan menggunakan pendekatan yang mana diambil kemungkinan besar dapat diterapkan secara langsung mungkin di wilayah lain di Asia Tenggara dan Pasifik Barat, di mana kondisi karena ada faktor juga kenapa tingkat eh, adanya cacing tambang di sana tuh lebih besar karena bisa dilihat dari kondisi epidemiologinya. Hal itu juga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam eh, apa ya, dalam mengurangi tingkat kecacingan, infeksi kecacingan tersebut dan juga dalam hal ini juga dapat menghambat ya keberhasilan program pengobatan yang ditargetkan. Serta kita juga bisa memberikan informasi penting bagi para peneliti di luar sana dan pembuat kebijakan untuk mendukung sepenuhnya pengembangan strategi yang lebih baik untuk mengendalikan infeksi cacing tambang. Jadi di sini yang paling mendasar itu adalah dari kondisi epidemiologi di Asia Pasifik dan Pasifik Barat. Tentunya di sana sangat rentan sekali yang terjadinya infeksi cacing, apalagi mereka dengan budayanya dan lain sebagainya itu bisa saja mempengaruhi besarnya populasi terjangkitnya cacing tambang tersebut. Jadi saran dari sini yang pertama adalah kita alangkah baiknya dengan secara rutin ya untuk melakukan pemberian pengobatan mandiri terhadap anak yang terinfeksi cacing dan membiasakan hidup sehat. Jadi di sini tidak hanya untuk anak-anak saja, tetapi juga untuk segala kalangan usia. Kemudian juga alangkah baiknya dalam pemberian informasi tentang kasus kecacingan agar dapat mengedukasi serta pengetahuan dalam menjaga kesehatan tubuh. Dan yang paling pentingnya itu adalah dalam segala pengobatan yang ada, baik itu pengobatan secara oral, dari albendazole tadi, yang paling penting itu adalah untuk mengurangi tingkat kasus kecacingan ini adalah dari diri kita sendiri, yaitu dengan menjaga pola hidup kita, di mana kita senantiasa harus mencuci tangan sebelum memakan dan merebus air ya, tentunya dengan merebus air karena kita tidak tahu partikel yang ada di dalam air itu seperti apa, kemungkinan saja ada yang namanya tuh identifikasi adanya sebuah cacing di dalam air tersebut dan senantiasa kita juga menggunakan kebiasaan pola sehat itu yang harus utama untuk menghindari ya, untuk menghindari adanya kasus atau untuk menghindari terjadinya infeksi cacing tambang dan cacing lainnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azriel Atila Saputra dengan NIM P0714222036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan dosen pengampu Ibu Riko SPD MSc. Jadi di sini
review jurnal yang saya ambil adalah tentang sistosomiasis. Jadi apa yang dimaksud dengan sistosomiasis? Sistosomiasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit dari genus Cystosoma dan tularkan ke manusia oleh siput air tawar yang berfungsi sebagai inang perantara parasit. Sistosomiasis tersebar luas dan mempengaruhi sekitar 200 juta orang di seluruh dunia. Perspektif kesehatan masyarakat global, sistosomiasis adalah penyakit berbasis air dan dianggap penyakit tropis yang terabaikan. Saat ini, intervensi sistosomiasis terus meningkat. Jadi, sistosomiasis merupakan salah satu penyakit parasit terpenting dalam kesehatan masyarakat. Penyakit ini menimbulkan dampak kerugian ekonomi dan masalah kesehatan masyarakat di banyak negara berkembang. Sistosomiasis disebabkan oleh cacing Cystosoma majaponicum ditemukan tersebar di negara-negara Asia, Cina, Jepang, Filipina, Indonesia, Vietnam, Laos, Thailand, dan Kamboja. Jadi ada laporan WHO tahun 2010 menyebutkan sistosomiasis telah menginfeksi 230 juta orang di 77 negara dan 600 juta orang beresiko terinfeksi oleh beberapa jenis cacing Cystosoma. Sistosomiasis di Indonesia disebabkan oleh cacing Trematoda jenis Sistosomiasis japonicum dengan hospes Rantarakeong O hepasislindeosis. Bagaimana dengan siklus hidup sistosomiasis? Jadi, cacing dewasa hidup di pena, mesenterica superior, dan pelus myhoidalis, terus menembus jaringan submucosa intentinum, terus masuk ke dalam lumen usus dan keluar dari tubuh bersama tinja di dalam air, terus menetas, keluar merasidium, terus masuk ke hospes perantara, berkembang menjadi spokista, keluar dari hospes perantara, terus menjadi cercaria, terus penetrasi ke kulit manusia, ikut siklus darah menuju jantung, terus paru-paru, kembali lagi ke jantung, terus masuk ke siklus darah arteri, terus dia akan menjadi dewasa di vena mesenterica. Nah, jadi bagaimana sih sistosomiasis ini menginfeksi? Jadi infeksi umumnya dimulai saat penderita melakukan kontak dengan air yang terkontaminasi saat berenang, mencuci, atau saat menggayuh kapal. Jadi cacing parasit masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan bersamaan di dalam tubuh untuk beberapa minggu sebelum menetas telurnya. Cara pencegahannya yang pertama, hindari berenang di sungai atau danau air tawar, terutama di daerah yang banyak terjadi kasus sistosomiasis. Dan misalkan mau berenang, boleh di laut atau di kolam renang yang sudah diberi kaporit atau klorin yang aman dari sistosomiasis. Terus tidak buang air besar sembarangan, terutama di sungai. 3. Memasak air sampai matang sebelum diminum. Terus melakukan pengobatan pada penderita untuk mencegah terjadinya siklus lagi. Nah, selanjutnya ada jenis pemeriksaan laboratorium. Jadi ada melakukan survei tinja dilakukan pada penduduk di atas 2 tahun di daerah Ademis, Napu, Lidu, Bada. Kegiatan pengumpulan tinja dilakukan dengan cara sebagai berikut. Setiap orang dibagikan 3 pot, setiap pot diisi dari 1 kali BAB, sehingga 3 pot tinja itu untuk 3 hari BAB.
Setiap sampel dibuat 3 sediaan pemeriksaan menggunakan metode Cuts, pembuatan sediaan tinja untuk pemeriksaan dan metode Cuts adalah sebagai berikut. Tinja diambil dengan lidi sebesar ibu jari, disaring dengan kawat kasa, tinja tersaring diambil untuk dibuat sediaan pada gelas benda dengan bantuan karton yang telah dilubangi atau karton kato sebagai penentu volume tinja. Ditutup dengan selotip yang telah direndam dalam pewarna metalin glycerin. Sediaan diletakkan terbalik di atas kertas tisu agar cairan pewarna yang berlebih dapat terserap. Sediaan diperiksa di bawah mikroskop. Survei keong perantara sistosomiasis atau Upesis liodiosis dan tikus juga dilakukan bersama dengan pelaksana survei tinja penduduk. Survei keong dilakukan di daerah fokus keong dan metode ring method atau metode koleksi bebas, tergantung dari kondisi fokus. Keong yang terkumpul kemudian dibawa ke laboratorium untuk pemeriksaan sekarya dan penentuan infection rate pada keong. Penentuan infection rate pada keong dilakukan dengan cara crushing keong, Ovipesis liodiosis. Keong yang terkumpul diletakkan di atas gelas benda sebanyak 3 keong. Keong selanjutnya dipecah dengan pinset. Selanjutnya ditetesi air. Keong yang sudah dipecah di atas gelas benda diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali untuk melihat sekarya Schistosomiasis japonicum. Kemudian infection rate pada keong akan dihitung dengan cara sebagai berikut. Jumlah keong positif sekarya dikali 100 dibagi jumlah keong yang diperiksa. Nah, selanjutnya survei tikus dilakukan karena tikus merupakan hewan sentinel sebagai petunjuk keberadaan daerah fokus keong. Survei tikus dilakukan dengan perangkap mati dengan umpan seperti singkong, kelapa, dan ikan kering. Setelah itu ada dengan menggunakan perangkap diletakkan di daerah yang disuragai, dilewati tikus atau terdapat sumber makanan tikus. Tikus yang tertangkap dibawa ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Tikus ditimbang, diukur panjang total, panjang ekor, panjang telinga, panjang telapak kaki untuk menentukan jenis tikus. Selanjutnya tikus dibedah, diperiksa dengan hati-hati bagian vena posta hepatica, vena mesenterica untuk menentukan cacing Schistosomiasis japonicum. Diambil sedikit jaringan hati tikus, digerus di atas gelas benda. Kemudian dilihat di bawah mikroskop untuk menentukan telur cacing Schistosomiasis japonicum. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Pitria. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal yang berjudul A Review of Paschalopsis busci Distribution and Control in Indonesia. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Paschalopsis busci adalah salah satu trematode usus yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit Paschalopsiasis. Host pest definitif parasit ini adalah manusia dan hewan. Host pest intermediate satunya keong air, sedangkan host pest intermediate duanya adalah tumbuhan air. Paschalopsiasis terjadi ketika tanaman air seperti umbi atau pucuk teratai, mentah atau setengah matang yang terkontaminasi dikonsumsi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi infeksi Paschalopsiasis, penyebaran Paschalopsis busci, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian, manfaat untuk menambah wawasan tentang infeksi Paschalopsiasis, penyebaran Paschalopsis busci, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat untuk membantu mencegah penyebaran Paschalopsiasis.
Selanjutnya, analisis artikel. Yang pertama, judul artikel, yaitu A Review of Pasteolopsis buski Distribution and Control in Indonesia. Yang kedua, jurnal yang saya ambil yaitu dari Veterinary World. Yang ketiga, penyakit akibat Pasteolopsis buski. Pasteolopsiasis adalah penyakit usus yang disebabkan oleh Pasteolopsis buski. Pada tahap awal infeksi, terjadi sakit perut serta diare dan mual bergantian dengan sembelit. Selanjutnya, jenis pemeriksaan laboratorium. Jenis pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan mikroskopis langsung dan PCR atau polymerase chain reaction. Kemudian spesimen. Sampel yang digunakan yaitu tinja manusia dan tinja hewan seperti kerbau rawa, siput atau keong dengan menggunakan metode PCR, tanaman air, ikan air tawar. Selanjutnya, identifikasi morfologi stadium. Pasteolopsis buski merupakan parasit trematoda terbesar dengan ukuran panjang 2-7 cm, lebar 0,5-2 cm, dan tebal 0,5-3 mm. Telur Pasteolopsis buski di air berkembang menjadi Miracidium, kemudian Miracidium menginfeksi keong, lalu dalam tubuh keong, Miracidium berkembang menjadi Cercaria. Cercaria akan keluar dari tubuh keong dan berenang mencari tempat menempel, yang pada umumnya adalah tanaman air. Cercaria yang menempel pada tanaman air berkembang menjadi bentuk infektif atau disebut metacercaria. Infeksi pada manusia terjadi apabila menelan tanaman air yang terdapat metacercaria. Kemudian, hasil dan kesimpulan. Angka kejadian infeksi 27% dan 148 kasus positif dari 548 orang yang diperiksa. Insiden tertinggi terjadi di antara siswa sekolah dasar, sekitar 79,1% mengalami diare berat. Pengendalian Pasteolopsis buski di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan dengan mengobati pasien dengan dosis tunggal praziquantel 30 mg per kilogram. Upaya ini merupakan upaya jangka pendek untuk mengurangi prevalensi Pasteolopsis buski pada warga Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jumlah kasus yang terdeteksi menurun setiap tahunnya. Pencegahan dan pengendalian Pasteolopsiasis memerlukan pembatasan konsumsi makanan beresiko tinggi. Selanjutnya, analisis yang saya dapatkan dari review jurnal tersebut. Yang pertama, Pasteolopsiasis adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing pipih, yaitu Pasteolopsis buski. Yang kedua, siklus hidup dari Pasteolopsis buski membutuhkan 2 hospes perantara, yaitu yang pertama siput air atau keong, dan yang kedua yaitu tanaman air seperti teratai. Yang ketiga, konsumsi bekicot atau keong air dan tanaman air mentah seperti pucuk dan umbi teratai, konsumsi air sungai atau kolam yang tidak diolah, dan sering kontak dengan binatang ternak seperti kerbau rawa merupakan faktor resiko untuk terinfeksi Pasteolopsis buski atau Pasteolopsiasis. Selanjutnya, kesimpulan. Pasteolopsiasis adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing trematoda yaitu Pasteolopsis buski. Pasteolopsiasis ditemukan di Indonesia sejak tahun 1982 dan hanya ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia. Pasteolopsiasis terjadi pada manusia ketika tanaman air seperti umbi dan batang teratai yang biasanya disebut tatanding itu dikonsumsi secara mentah atau setengah matang. Pencegahan dan pengendalian Pasteolopsiasis ini memerlukan pembatasan konsumsi makanan beresiko tinggi dan pemberantasan
buang air besar sembarangan, terutama di genangan air yang sering dikunjungi masyarakat. Selanjutnya, saran. Harus dilakukan pemantauan berkelanjutan oleh otoritas kesehatan setempat agar dapat mengontrol pengendalian pascualopsiasis, serta mengedukasi masyarakat setempat, terutama anak-anak, informasi tentang parasit, penularannya, gejala klinis penyakit, diagnosis, dan akibat infeksi dari pascualopsiasis. Baik, selanjutnya saya perkenalkan, saya Aryo Wibowo dengan NIM P071342222009. Di sini saya ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Identification of Trichuris trichiura from eggs in 6 under 8 years old elementary school children at GKPS Private Elementary School, Saribudolok, Simalikuta, Simalungun, atau identifikasi telur cacing Trichuris trichiura pada anak yang berumur 6 hingga 8 tahun pada sekolah dasar. Di sini pada topik pembahasan, saya akan membagi kepada 4 hal penting. Yang pertama adalah pengertian Trichuris trichiura. Apa itu Trichuris trichiura? Yang kedua, penyakit akibat Trichuris trichiura. Bagaimana Trichuris trichiura bisa menyebabkan penyakit? Dan yang ketiga, jenis pemeriksaan laboratorium. Apa pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan? Dan yang terakhir, hasil dan kesimpulan. Bagaimana hasil dan kesimpulannya? Pada topik pertama, pengertian Trichuris trichiura. Trichuris trichiura dalam bahasa Indonesia disebut dengan cacing cambuk. Trichuris trichiura merupakan habitat cacing nematoda usus pada saluran pencernaan manusia, termasuk kelompok cacing yang penularannya melalui tanah atau soil transmitted helminths. Jadi, soil transmitted helminth atau bisa disingkat dengan STH itu infeksi cacing usus yang ditularkan melalui tanah. Salah satunya cacingnya adalah Trichuris trichiura atau cacing cambuk. Bagaimana penyakit akibat Trichuris trichiura? Jadi penyakit yang disebabkan oleh Trichuris trichiura itu disebut dengan trichuriasis. Nah, trichuriasis sendiri adalah infeksi yang disebabkan oleh telur cacing Trichuris trichiura yang sering dijumpai pada manusia. Apa dampaknya? Dampaknya dapat menunjukkan gejala seperti diare, anemia, kekurangan energi, bahkan protein, penurunan berat badan, serta disertai sakit kepala dan demam. Infeksi Trichuris trichiura terjadi ini karena kurangnya menjaga kesehatan diri. Misalnya saja pada kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan makanan dan minuman yang kurang bersih, serta kebiasaan buang air besar yang tidak pada tempatnya. Jadi saya sarankan teman-teman buat kebiasaan bagus. Misalnya saja menjaga kesehatan diri sendiri. Sebelum makan dan minum, cuci tangan dulu. Makan dan minum di tempat yang bersih. Dan kebiasaan buang air pada tempatnya. Lanjut. Jenis pemeriksaan laboratorium yang digunakan. Telur cacing Trichuris trichiura ditemukan pada preparat dengan mikroskop perbesaran 10 kali dan 40 kali dengan menggunakan metode langsung. Jadi metode langsung atau direct merupakan metode pemeriksaan kecacingan.
Jadi direct ini menggunakan sampel feses, metode langsung. Bagaimana cara kerjanya? Jadi pada sampel feses diambil sedikit menggunakan batang lidi, dioleskan pada objek gelas, lalu dihomogenkan dengan aqueous atau pewarnaan agar menjadi encer dan ditutup menggunakan cover glass sehingga siap diperiksa di bawah pemeriksaan, siap diperiksa di bawah mikroskop dengan hasil perbesaran 100 atau 400 kali. Jadi itu sekilas tentang metode direct atau metode langsung. Lanjut, hasil dan kesimpulan. Dari jurnal yang telah saya review, didapatkan data dari 30 siswa ditemukan 5 penderita yang terinfeksi telur Trichuris trichiura atau 17% dari keseluruhan total datanya. Mengapa? Hal ini dikarenakan beberapa siswa tersebut belum memahami tentang hidup bersih dan sehat, dan sebagian besar dari mereka belum pernah mengonsumsi obat cacing sebelumnya. Jadi teman-teman usahakan 6 bulan sekali mengonsumsi obat cacing. Kemungkinan hasil negatif atau ditemukannya telur Trichuris trichiura pada sediaan feses dikarenakan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian berbasis telur Trichuris trichiura. Diduga juga dapat terinfeksi parasit lain seperti Ascaris lumbricoides. Mungkin karena keterbatasan dari yang meneliti, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan alat. Jadi di sini memungkinkan hasil negatif pada telur Trichuris trichiura, pada feses tadi. Atau juga bahkan dapat terinfeksi parasit lain, seperti Ascaris lumbricoides. Pesan saya terhadap teman-teman, selalu menjaga kebersihan, gunakan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, yang bersih, pola hidup teratur, sehingga teman-teman bisa terhindar dari infeksi kecacingan ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Ramadhani dengan NIM P071342222039. Di sini saya akan menjabarkan PPT saya yang berjudul Fatal Case of Autocynos Strongyloides tercolaris Hyperinfection in an Immunosuppressed Calabrian Patient. Latar belakang, kecacingan merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan erat dengan kondisi lingkungan. Penyebaran kecacingan ini melalui kontaminasi tanah oleh tinja yang mengandung telur cacing. Telur tumbuh dalam tanah dengan suhu optimal kurang lebih 30 derajat Celcius. Infeksi cacing terjadi bila telur yang infektif masuk melalui mulut bersama makanan atau minuman yang tercemar atau melalui tangan yang kotor. Tujuan untuk mengetahui laporan kasus yang tidak terduga dari sindrom hyperinfeksi Strongyloides. Manfaat dapat mengetahui laporan kasus yang tidak terduga dari sindrom Hyperinfection Strongyloidiasis. Artikel, pemeriksaan mikroskopis langsung pada hari pertama masuk. Pemeriksaan sputum dan hemokultur dilakukan sputum ekspektorasi menunjukkan banyak larva Strongyloides tercolaris. Larva itu dilakukan hasil dari pemeriksaan mikroskopis langsung dari ekspektorasi memanjang dengan ekor berbentuk dan diidentifikasi sebagai larva stadium 3.
Dahak menunjukkan banyak larva Strongyloides stercularis. Hasil dari pemeriksaan mikroskopis langsung dari ekspektorasi memanjang dengan ekor berbentuk dan diidentifikasi sebagai larva stadium 3. Dahak menunjukkan banyak larva Strongyloides stercularis. Larva memanjang dengan lekukan mereka berukuran panjang 430 hingga 500 UL dan lebar 14 hingga 16 UL. Ekor dan diidentifikasi sebagai larva stadium 3. Mereka mengukur dari 430 hingga 500 UL dengan kerongkongan yang menonjol. Itu diukur dari 200 hingga 250 UL. Semua ukuran panjang dan dari 14 hingga 16 UL lebarnya dengan kerongkongan yang menonjol. Dilaporkan dengan kasus ini, pasien memiliki kelainan imunologi intrinsik karena adanya melanoma metastatik dan regimen terapeutik temozolomid dan dexamethasone selama periode yang berlarut-larut. Dari semua obat yang diresepkan, penggunaan kortikosteroid merupakan faktor risiko yang paling sering untuk pengembangan hyperinfection syndrome karena kemampuannya menginduksi supresi akut eosinofilia dan aktivasi limfosit. Terlepas dari dosis atau rute pemberian kortikosteroid juga dapat memiliki efek langsung pada Strongyloides stercularis, mendorong transformasi larva raditiform menjadi larva filariform invasif, atau meremajakan betina dewasa yang reproduksi. Highlight: Strongyloides stercularis adalah parasit atau cacing yang tersebar luas di negara-negara tropis maupun subtropis. Strongyloides adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh cacing gelang, Strongyloides stercularis. Pun beberapa pilihan terapi seperti thiobendazole, mebendazole, dan albendazole tersedia, ivermectin telah menjadi obat pilihan untuk pengobatan bentuk strongyloidiasis yang parah. Ivermectin dalam regimen monoterapi menawarkan beberapa keuntungan, seperti toleransi yang lebih baik, dosis yang bervariasi, dan rute pemberian yang bervariasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Sebagai catatan, tingkat kematian infeksi dari bentuk parah stercularis terutama bergantung pada status keseluruhan pasien dan tidak hanya pada pemberian parasit, karena hyperinfection syndrome sering dipersulit oleh infeksi bakteri dan jamur. Kesimpulan, pada daerah tropis dan subtropis sangat umum terjadi infeksi Strongyloides stercularis. Sebagian besar pasien yang terinfeksi parasit ini tidak menunjukkan gejala, dan ada juga yang menimbulkan gejala seperti demam, lemas, batuk, tidak nafsu makan, dan ditandai penurunan berat badan. Selain kontak langsung dengan tanah, Strongyloidiasis juga bisa menular antar manusia, tetapi hal ini cukup jarang. Penularan tersebut bisa terjadi akibat terpapar cairan tubuh penderita, seperti dahak, tinja, atau muntah. Saran: perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kejadian hyperinfeksi Strongyloides stercularis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis jurnal mata kuliah helmintologi. Adapun judul jurnal yang saya analisis yaitu Enterobius vermicularis dan faktor risiko pada anak prasekolah di Taipei, Taiwan. Adapun materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada latar belakang, analisis artikel, analisis saya, dan penutup. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu ada latar belakang. Kecacingan merupakan penyakit yang banyak dirasakan oleh anak-anak. Infeksi kecacingan tidak bisa dipandang biasa karena bisa mengganggu proses tumbuh kembang pada anak. Cacing kremi atau Enterobius vermicularis adalah salah satu jenis parasit cacing usus.
Enterobiasis adalah infeksi usus pada manusia yang disebabkan oleh parasit cacing Enterobius vermicularis. Faktor utama yang meningkatkan terjadinya kasus ini adalah pola hidup yang kurang memperhatikan pentingnya kebersihan diri dan lingkungan. Infeksi cacing Enterobius vermicularis dapat mengganggu tidur, menyebabkan gangguan usus halus, lambung, esofagus, dan hidung dengan gejala kurang nafsu makan, berat badan turun, cepat marah, gigi gemeretak, dan tentu saja mudah terkena penyakit. Adapun tujuan analisis ini untuk mengetahui status prevalensi infeksi Enterobius vermicularis atau cacing kremi pada saat ini dan faktor risiko di antara anak-anak sekolah. Untuk manfaatnya, mengetahui status prevalensi infeksi Enterobius vermicularis pada saat ini dan faktor risiko di antara anak-anak sekolah. Memasuki materi yang kedua, yaitu analisis artikel. Dimulai dari penyakit akibat cacing Enterobius vermicularis. Penyakit yang diakibatkan cacing Enterobius vermicularis disebut juga infeksi cacing kremi atau enterobiasis. Enterobiasis disebut juga sebagai infeksi cacing kremi, adalah investasi parasit yang umum ditemukan pada anak-anak. Infeksi ini jarang menyebabkan masalah fisik yang serius kecuali untuk gejala utama, yaitu gatal dubur yang parah. Enterobiasis dikontrak dengan menelan telur cacing kremi yang dapat dilakukan pada kuku, pakaian, mainan, atau tempat tidur. Telur juga bisa terhirup dalam debu. Infeksi dapat ditularkan ke orang lain melalui kontak langsung dengan makanan atau benda yang terkontaminasi. Adapun jenis pemeriksaan dan morfologi stadiumnya, yang pertama, spesimen diperiksa secara mikroskopis untuk telur cacing kremi atau cacing dewasa. Yang kedua, stadium telur cacing Enterobius vermicularis dengan morfologinya berbentuk oval asimetris, salah satu sisi datar, panjang 50 x 60 dan lebar 20 x 32 mikron. Memiliki dua lapisan, yaitu tipis di dalam atau lapisan lemak dan transparan di luar atau lapisan albumin. Telur didapat saat diperiksa melalui perianal swab. Yang ketiga, stadium cacing dewasa jantan Enterobius vermicularis dengan morfologi berukuran 2-5 mm atau lebih kecil daripada betina. Ekornya melingkar seperti tanda tanya, spikulum pada ekor jarang ditemukan. Yang keempat, stadium cacing dewasa betina Enterobius vermicularis dengan morfologi berukuran lebih besar daripada jantan, yaitu 8-13 mm dikali 0,4 mm. Ekornya panjang dan runcing. Ujung anterior ada pelebaran kutikulum disebut palate. Ini merupakan gambaran cacing dewasa betina Enterobius vermicularis, cacing dewasa jantan Enterobius vermicularis, dan telur cacing Enterobius vermicularis. Adapun spesimen yang diperiksa yaitu usap perianal yang menggunakan kit swab perianal selopan 2 hari berturut-turut. Adapun hasil pemeriksaan yang didapat, spesimen berhasil dikumpulkan sebanyak 44.163 dari 45.014 partisipan. Dari anak-anak yang diperiksa, 94 atau 0,21% ditemukan terinfeksi cacing kremi. Dari 94 anak yang terinfeksi, ada 328 anak dan keluarganya diobati dengan mebendazole. Selain hasil negatif pada anak yang terinfeksi setelah kemoterapi, tidak ditemukan juga hasil positif pada keluarga yang dirawat. Adapun kesimpulan artikel ini, prevalensi infeksi cacing kremi pada anak prasekolah TP sangat rendah dan menurun pada saat ini. Kebiasaan mencuci tangan yang baik harus menjadi tindakan pencegahan yang penting. Penularan infeksi ini pada anak usia prasekolah
dapat terjadi dalam keluarga melalui saudara kandungnya yang berusia sekolah. Pembahasan yang ketiga yaitu ada analisis saya. Cacing kremi atau Enterobius vermicularis adalah salah satu jenis parasit cacing usus. Enterobiasis adalah infeksi usus pada manusia yang disebabkan oleh parasit cacing Enterobius vermicularis. Infeksi ini lebih sering terjadi di daerah beriklim sedang daripada di daerah tropis. Spesimen yang digunakan yaitu usap perianal menggunakan swab perianal. Berdasarkan jurnal ini, ditentukan hanya 0,21% dari 163 anak prasekolah yang terinfeksi cacing kremi. Tingkat infeksi ini lebih rendah dari yang dilaporkan pada tahun 2007 yaitu 0,40%. Risiko infeksi kecacingan ini bisa mengganggu proses tumbuh kembang pada anak sehingga anak menjadi kekurangan gizi, kekurangan daya tahan tubuh, kekurangan protein, kekurangan berat badan, dan tentu saja mudah terkena penyakit. Perilaku kebersihan dan faktor lingkungan menjadi faktor penting dalam penularan cacing kremi. Kebiasaan mencuci tangan yang baik harus menjadi tindakan pencegahan yang penting terhadap infeksi. Pembahasan yang keempat yaitu ada penutup, dimulai dari kesimpulan analisis. Cacing kremi atau Enterobius vermicularis adalah salah satu jenis parasit cacing usus. Enterobius vermicularis ini adalah salah satu jenis cacing dengan tingkat penyebaran terluas terutama menginfeksi anak-anak pada keadaan higien dan sanitasi yang buruk. Enterobiasis atau cacing kremi adalah infeksi usus pada manusia yang disebabkan oleh parasit cacing. Prevalensi infeksi cacing kremi pada anak prasekolah Taipei sangat rendah dan menurun. Perilaku dan faktor lingkungan yang tidak menjaga kebersihan menjadi faktor penting dalam penularan cacing kremi, seperti bermain di lantai, menggigit kuku, dan tidak mencuci tangan sebelum makan. Kebiasaan mencuci tangan yang baik harus menjadi tindakan pencegahan yang penting. Adapun saran untuk mencegah dan mengurangi infeksi cacing kremi atau enterobiasis pada anak usia sekolah yang disebabkan oleh cacing Enterobius vermicularis, disarankan untuk orang tua dan guru lebih memperhatikan perilaku kebersihan anak-anak dan kebersihan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Jeri dengan NIM P0113422238. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal saya yang berjudul Strongyloides Stercularis Imperfection Syndrome dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lipko SPD MSc. Langsung saja yaitu latar belakang. Di daerah tropis dan subtropis, di mana kebersihan dan sanitasi yang buruk, infeksi cacing sangat umum terjadi. Strongyloidiasis disebabkan oleh cacing nematoda yang hidup di tanah. Strongyloides stercularis sebagai parasit, ia berada di usus kecil manusia. Strongyloides stercularis infeksi pertama kali dilaporkan pada tahun 1876 pada tentara Prancis yang bekerja di Vietnam. Dalam sebagian besar, kasus strongyloidiasis usus tidak menimbulkan gejala apapun. Tujuannya yang terdapat yaitu untuk mengetahui laporan kasus yang tidak terduga dari sindrom hiperinfeksi strongyloidiasis. Manfaatnya itu dapat mengetahui laporan kasus yang tidak terduga dari sindrom hiperinfeksi strongyloidiasis. Analisis artikel yaitu penyakit akibat cacing yang dibahas dalam jurnal laporan kasus ini adalah Strongyloides stercularis. Strongyloides stercularis merupakan parasit cacing nematoda. Setelah dilakukan diagnosa laboratorium, ditemukan larva Filariform parasit Strongyloides stercularis di bidang jaringan dinding usus jejunum. Laporan histopatologi dari segmen jejunum mengungkapkan ada perubahan reaksi inflamasi akut di dinding usus dengan granuloma eosinofilik. Hal unik dari parasit ini adalah kemampuannya untuk menyebabkan infeksi sendiri. Dalam proses ini, parasit tidak mencapai tanah, tetapi mencapai host space manusia yang sama melalui sirkulasi enteral. Sirkulasi enteral yaitu endo-autoinfection atau melalui penetrasi kulit perianal. Selain itu, tangan kotor atau makanan yang terkontaminasi feses dapat membawa larva infektif filaria dari anus kembali ke inangnya.
Hackliknya itu satu, Strongyloides tricholaris adalah parasit atau cacing yang terbesar luas di negara-negara tropis maupun subtropis. Strongyloidiasis adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh cacing gelang Strongyloides tricholaris. Yang kedua, sekitar 1,5% hingga 2,5% pasien yang menyimpan parasit Strongyloides tricholaris dapat ditemukan dengan gejala klinis yang berbeda yang dikenal sebagai sindrom hiperinfeksi Strongyloidiasis. Yang ketiga, pada laporan kasus kali ini datang seorang laki-laki berusia 56 tahun ke rumah sakit, di mana pasien diabetes yang diketahui mengkonsumsi alkohol sejak usia 22 tahun, dengan gambaran yang menunjukkan peritonitis selama 24 jam. Pada pemeriksaan, dia demam dan tampak sakit dengan takikardia dan takipnea. Pemeriksaan lokal perut menunjukkan buncit, perut lunak dengan kekakuan. Setelah dilakukan diagnosa laboratorium, kemungkinan besar pada pasien kami sebagai akibat dari sindrom hiperinfeksi larva pilariform Strongyloides tricholaris yang infektif pasti telah menembus lapisan dinding jejunum. Keempat, pengobatan hiperinfeksi Strongyloidiasis disseminata membutuhkan selama minimal 7 hari atau sampai parasit tidak lagi dapat teridentifikasi. Kandungan antelmitik seperti benzidamazoles atau thiambendazole atau membendazole dan albendazole dapat mengganggu produksi energi dalam parasit sebagai akibat dari gangguan pembentukan mikrotubulus sitoplasma sehingga membunuh kedua parasit dewasa dan mensterilkan larva dan telur. Kesimpulannya yaitu pada daerah tropis dan subtropis sangat umum terjadi infeksi Strongyloides tricholaris. Sebagian besar pasien yang terinfeksi parasit ini tidak menunjukkan gejala atau tanpa gejala. Manusia dapat terinfeksi Strongyloides tricholaris melalui penetrasi melalui kulit atau membran mukosa yang kontak dengan tanah yang mengandung larva pilariform yang infeksius. Diagnosis dari Strongyloidiasis ini ditegakkan dengan ditemukannya larva dalam dinding jejunum. Pada pasien-pasien dengan imunokompromis dapat juga terinfeksi oleh Strongyloidiasis. Sarannya itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kejadian hiperinfeksi Strongyloides tricholaris. Itulah tadi presentasi dari kami. Semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.